tentang membangun gereja pemuritan berbasis komunitas. Ya, mungkin Pak Yosep sudah saya share ke PDF-nya udah 50. Ya, apakah mau dengar dulu atau Bapak Ibu sambil baca di HP? Lebih fokus gimana? Kalau mau sampaikan nggak apa-apa. Kadang Waktunya cukup panjang ini, masih bisa. Kadang soalnya kalau kita lihat di HP gangguannya cukup banyak ya Bapak Saudara ya. Klingklong, jadi mendingan fokus dulu, tenang kalau nggak terlalu, karena tulisan saya beberapa terlalu kecil. Jadi Bapak Saudara nanti dengarkan dulu, Pak Yosep akan bagikan di akhir ya. Sudah terima ya Pak Yosep ya? Oke, baik Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, membangun gereja pemuritan berbasis komunitas ya. Nah, dari wajah-wajah agak sedikit tegang Bapak Saudara, jadi saya kasih pantun dulu ya Bapak Saudara ya. Ya. Nah, Bapak Saudara, bakso hangat tambah sambal. Minumnya es teh yang segar. Hari ini kita tidak sedang cari program baru, tapi kembali kepada cara Yesus membesarkan murid. Ya, gak nyambung kan Bapak Saudara ya? Cakep-cakep aja kan dari tadi kan belakangnya gak tak sambungin. Kok Bapak Ibu Saudara cakep ya. Ini sudah latah Bapak Saudara ya. Ya, saya sengaja nggak mau kasih. Kalau yang teliti kok nggak nyambung ya kan, sambel sama baru apa hubungannya gitu kan. Tapi kita nggak lagi cari program baru Bapak Saudara, tapi kita mau kembali bagaimana Yesus melahirkan murid. Nah, tentu ayat yang wajib dibahas ya, karena pemuritan itu sebenarnya simpel, makanya ayatnya di situ-situ aja Bapak Saudara ya. Ya, kita lihat Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sudah hafal Bapak Ibu? Yakin? Coba nggak baca ya. Oh, ada tayangannya. Baik, oke, kita baca karena waktu. Yuk, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Next. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Next. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada Tuhan. Menyertai kita sampai bukan sampai kita menyerah ya, sampai akhir zaman. Artinya lewat segala keadaan pun Tuhan akan sertai kita. Amin Bapak Saudara. Nah, sekarang apa gereja pemuritan? Apakah berarti gereja harus berubah? Saya mau katakan, dunia ini berubah, generasi ini berubah, dan tentu cara belajar berubah. Tetapi amat agungnya tidak berubah. Amin Bapak Saudara. Ya, ini yang dipegang dulu. Kalau amat agung juga berubah, kita keder, kita bingung, betul nggak Bapak Saudara? Pegangannya apa gitu Bapak Saudara ya? Amanat agungnya nggak akan berubah. Cuma kita harus sadar dunia berubah, generasi berubah, dan cara kita belajar menerapkan ada perubahan. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita masuk kepada hal itu. Nah, yang jadi problem justru gini. Masalahnya banyak gereja yang semakin sibuk dan terlalu sibuk, tapi belum tentu semakin menghasilkan murid. Saya ulangi lagi, dengan banyaknya info lewat sosial media, lihat gereja sana, gereja sini, wah ini bagus, ambil. Kita semakin sibuk Bapak Saudara. Tapi pertanyaannya, apakah dengan kesibukan itu kita sudah menghasilkan murid? Saya sedikit kasih gambaran tanpa bermaksud apa-apa. Hari ini Tuhan percayakan mulai dari anak sampai senior lanjut usia di tempat kami, dan mereka punya grup-grupnya masing-masing. Dari anak punya sel grupnya sampai senior punya sel grup Bapak Saudara. Kurang lebih 1000 orang lah ya, asumsikan 1000 orang. Tapi yang saya mau cerita bukan 1000-nya Bapak Saudara. Karena kalau kita ngomong tambah banyak orang, 1000 orang 1000 masalah. 1000 orang 1000 Bapak pendetanya mau umur sampai berapa kalau gitu Bapak Saudara? Kita nggak bisa ngeladeni 1000 orang, istilahnya kira-kira gitu Bapak Saudara ya. Tapi kami bersyukur dengan pola pemuritan hari ini ya, kami terus bergerak berjalan bersama-sama. Katakan bersama-sama. Saya ingin pastikan sampai anggota jemaat member termuda yaitu anak-anak nggak ketinggalan ya. Kami serempak ya. Bahan pemuritan mungkin bisa beda-beda, tapi dengan tema yang sama ya, cara penyampaian yang berbeda. Nah, gereja harus berubah. Apakah kita siap berubah? Halo?
Apakah gereja siap berubah? Ingat, amanat agung ini jangan berubah. Tapi pemahaman paradigma kita harus mau berubah. Bapak Ibu, gereja dipanggil bukan terutama untuk menjalankan kegiatan yang banyak. Sekali lagi gereja dipanggil untuk menghasilkan murid. Oke, pertanyaan buat kita semua. Boleh baca sama-sama kalimat ini 1, 2, 3. Berapa banyak murid yang engkau hasilkan? Apa jawaban kita? Nah, muridnya murid gimana dulu? Tolong bedakan petobat baru sama murid. Karena belum tentu petobat baru kita sebut murid. Tapi murid pasti adalah jiwa yang Tuhan telah selamatkan dan percayakan. Harus kami akui seringkali di masa yang lalu ukuran yang kita buat dan kita banggakan adalah berapa ibadahnya sekarang di gereja. Ya nggak Pak Ustaz? Eventnya berapa banyak dalam setahun? Berapa acara seminar-seminar yang sudah dibuat sama gereja? Tapi esensi gereja sebenarnya kepada satu poin aja. Berapa murid yang telah dilahirkan dari gereja dan pelayanan Bapak Ibu. Sekali lagi, kebanyakan event tapi tidak menghasilkan murid, itu kita pengkhotbah sama-sama katakan sia-sia. Kita akan burning out, kita akan lelah Bapak Saudara. Udah energinya pol-polan tapi hasilnya nol. Kenapa Bapak Saudara? Fokus Tuhan, Tuhan gak pernah ngomong programmu apa aja, seminar apa yang sudah dibuat, tapi Tuhan cuma tanya murid yang dilahirkan berapa banyak. Murid menghasilkan murid, katakan sama-sama. Murid menghasilkan murid. Kalau murid belum menghasilkan murid, menurut saya itu belum memenuhi persyaratan. Kadang kita ngerasa gembala sudah menghasilkan murid, tapi jalan nggak murid yang Bapak Ibu muridkan sudah hasilin murid. Kami baru selesai retret, harusnya setahun cuma 2 kali dan itu berjarak. Setelah satu retret selesai, kami kasih tenggang waktu sekitar 2-3 bulan. Tapi ada sesuatu yang aneh hari-hari ini. Tiba-tiba belum selesai retret, sudah ada calon-calon murid baru yang segera mendaftar mau dimuridkan, atau bahkan sudah jalan pemuridan. Sehingga saya bilang sama tim pengajaran kami, ini gimana nih? Kalau kita tahan 2-3 bulan lagi, apinya melorot ini. Yang lebih aneh lagi, grup pemuridan awal tahun dengan grup yang berikutnya yang sedang siap menyusul itu pertambahannya 2 kali lipat. Dari mana datangnya Bos? Yang menurut saya aneh adalah orang yang lagi sedang dimuridkan lagi menyala-nyala, dia sounding kemana-mana, dia cerita aku ngalami beban, dan beberapa orang lihat hidup orang itu berubah. Sehingga sudah nanya, ada pertemuan kayak gini lagi, ada pemuridan kayak gini lagi, kapan? Bapak Ibu, saya cukup terkejut dengan hal itu. Tetapi apa rahasia di balik semua itu? Rahasia di sini Bapak Saudara. Pemuridan bukan dimulai dari jemaatnya. Pemuridan harus next dimulai dari gembalanya. Boleh baca sama-sama dengan suara yang teduh, 1, 2, 3. Pemuridan bukan dimulai dari jemaat. Pemuridan dimulai dari gembala. Tadi kami sempat ngobrol sama Pak Kris. Berulang kali saya mencoba karena ngerasa punya kuasa, punya power dari mimbar. Saya ngomong kita akan bikin program gini. Jalan di awal. Full timer, majelis, pengurus di awal semangat. Kenapa? Ben Bapak Gembala happy, seneng karena programnya jalan. Tapi pertanyaan, berapa lama berjalan? Karena segala sesuatu yang dilakukan tanpa pemahaman yang jelas akan membuat tenaga kita segera terkuras. Akhirnya kita mati lemas, saudara ya. Tapi kalau segala sesuatu kita mulai dengan pemahaman yang jelas, meskipun kadang kelihatannya lebih slow, tapi saya percaya apa yang kami alami hari ini, Bapak Saudara. Ya, saya dari departemen pemerintahan, tapi kenapa saya bolak-balik bilang kami mengalami? Karena ini menurut saya kata kuncinya. Saya nggak mau bagi teori, tapi saya mau impartasi apa yang kami lakukan. Amin, Bapak Saudara. Apakah keberatan kalau saya menyampaikan kayak gitu, Bapak Saudara? Ya, saya rasa teori sudah banyak, Bapak Saudara bisa cari di internet ya. Tapi saya bagikan pengalaman ini dan
Tidak harus apa yang kami alami Bapak Ibu harus lakukan, tapi tanggap esensi. Jadi saya menyadari bahwa harus dimulai dari kami sebagai gembala. Pertama-tama sebelum saya memuridkan, saya mau nggak dimuridkan. Saya punya pemurid, paling nggak ada 2. Kebanyakan umat Bapak Saudara ya. Saya punya 2 pemurid dalam hidup saya yang mengimpartasikan 2 hal yang mungkin dari 2 sudut pandang yang berbeda tapi melengkapi. Enggak terlalu intens tapi saya berkomitmen. Saya datang ke tempat beliau, kotanya nggak terlalu jauh dari Tegal. Jadi saya kasih waktu saya dan istri saya, kita duduk ngobrol 1 jam, planningnya sejam. Tapi setelah ngobrol asik bisa 2-3 jam. Materinya apa Pak Daniel? Karena kami sudah dekat, nggak pakai materi diatur-atur gini. Kita berbagi hidup. Saya ke mentor yang satunya lagi, saya bukan membandingkan Bapak Ibu Saudara, ini lebih baik. Saya menemukan ya pemurid-pemurid saya ini dengan kekuatan mereka melengkapi, membimbing kami, saya dan istri. Jangan jalan sendiri. Ya, itu bikin capek juga Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa suami dan istri bersama-sama. Karena kalau satu nggak jalan, itu bukan gandol Gusti, namanya gandoli Bapak Saudara ya. Yang ngandep-ngandepi Bapak Saudara ya. Itu ngandep-ngandepi, bukan gandol Gusti, ngandep-ngandepi Bapak Saudara. Nah, mengapa harus dimulai dari gembala? Ingat, Yesus mulai dengan berapa? 12 orang. Yesus bukan dengan 5.000 orang, betul Bapak Saudara? Butuh waktu berapa lama sampai 5.000 orang? Ya, mungkin cukup lama menurut hitungan kita, karena 1 bulan aja terasa lama. Kita kan pengennya ekspres. Dengar seminar di sini, ikut konferensi sini, pulang praktekin, duar. Kan kita pengennya gitu ya Bapak Saudara. Tapi saya selalu bolak-balik tekankan, slow is fast. Katakan sama-sama, slow is fast. 1, 2, 3, slow is fast. Ya, kami lagi memuridkan jemaat tenaga kerja di Hong Kong. Ya, Oktober yang lalu kami memulai merintis lagi pelayanan di sana secara online, tanpa gembala ditempatkan, tanpa pejabat ditempatkan. Mereka lah pemimpin-pemimpin. Sebagian besar dengan background pendidikan yang nggak terlalu tinggi ya, tapi sekarang Inggris-Inggrisannya jago. Minimal slow is fast, small is big itu udah hafal loh ya. Ya, yang pendek-pendek aja. Nah, perubahan selalu dimulai dari pemimpinnya. Makanya saya setuju banget kalau BPD ya menginisiasi lahirnya Sake, lahirnya Sike. Ya, tadinya Sake itu mau disebutnya seblak ya Pak ya, tapi kayaknya kurang enak didengar di telinga Bapak Saudara ya. Jadi ya Sake dan Sike aja. Jadi ini Sake Sike itu apa? Nanti kita obrolin ya. Kita lanjut dulu. Nah, gereja pemuritan berbasis komunitas. Pertanyaan, mengapa komunitas? Saya akan mulai dengan kalimat ini. Ada grup band dulu sekali, lagunya seperti ini. Pendeta juga manusia, ya. Punya banyak masalahnya, gitu kan. Bapak Saudara, kadang kita bilang pendeta juga manusia. Tapi pertanyaannya, bedanya pendeta sama jemaatnya apa? Jemaat didampingi gembala dan pendeta. Pendeta jalan sama Tuhan Yesus. Amin. Kenyataannya banyak pendeta gembala berjalan sendiri. Saya anggap ketawa Bapak Ibu adalah pelepasan kita ya. Kalau gembala bisa jalan sendiri, saya mau bilang Anda jauh lebih hebat dari Tuhan Yesus. Yesus aja minimal jalan sama 3 orang yang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Lagi pusing, lagi stres, ngajak 3 minimal. Temani saya. Loh, Yesus pun ngalami stres Bapak Ibu. Sampai dia manggil bolak-balik, boleh nggak 1 jam aja berjaga-jaga sama saya? Betul nggak Bapak Ibu? Bilang kanan kirinya, kalau nggak punya komunitas, Anda lebih hebat dari Yesus. Bilang kanan kirinya. Kalau nggak punya komunitas, Anda lebih hebat dari Yesus. Yesus saja minimal 3 orang, 4 sama dia. Mudah-mudahan obrolan yang singkat-singkat ini menusuk hati kita. Ya. Komunitas
Kenapa komunitas? Saya kasih dulu, biasanya kan orang ingin tahu keuntungannya apa berkomunitas. Saya buka aja, komunitas menghasilkan kejujuran. Karena dekat, Anda tuh belak-belakan. Bro, berkatmu lebih enggak? Ya kan? Aduh, aku lagi susah gini-gini, piye caranya ya? Nah, kadang mulai kayak gitu. Akuntabilitas. Semakin Anda dekat, tanpa perlu ngomong, Anda cepat ketahuan kalau ada masalah. Kayak suami sama istri, ya, suaminya diem, istrinya nanya, ono apa sih mas? Orang ono apa-apa? Emang orang ono apa-apa entek gitu kan? Bapak Ibu, istri bisa paham betul tanpa suami harus ngomong, betul nggak Pak Ustaz? Kenapa? Kedekatan. Kalau Anda berkomunitas, jangan takut kalau ada perubahan, alarm itu langsung bunyi, sekitar saudara akan bilang, ada apa sih? Kamu tuh biasanya semangat, hari ini madan lemes. Itu bicara akuntabilitas, ada orang yang mengawal pemulihan. Sudah jujur, terlihat akuntabilitasnya, terjadi pemulihan. Dan itulah yang disebut dengan sebuah persahabatan, saling menguatkan, saling mendoakan. Ada keberanian untuk melangkah. Bro, ayo, tak semangati. Jemaat gak ngerti masalahmu, tapi kami support engkau supaya engkau menang atas masalah. Tiba-tiba jemaat taunya setelah Bapak Ibu kesaksian, Bapak Ibu sebenarnya kemarin saya kena pinjol, saya sudah stres, gak bisa ngomong sama jemaat, tapi puji Tuhan saya punya komunitas di Sage dan di Sige. Amin, Bapak Saudara. Tuh, kalau Bapak Saudara sharingnya ke jemaat, dua kemungkinan. Jemaat yang pertama kan, halalah, piye. Padahal kalau orang Tegal, nyong pan nyilih duit mari Pak Gembala. Saya mau pinjem duit sama Pak Gembala, lah Pak Gembala ini juga lagi kena pinjam misalnya. Atau yang kedua, mikir langkah 1000 jemaatnya, pindah aja, ini masalah. Ingat, pendeta juga. Tapi saya ngomong gitu bukan berarti Bapak Ibu boleh pinjol ya, bertobat. Bahaya. Nah, saya akan mulai share pengalaman kami sebagai GBI Astik Home, ya, sesuai tadi saya sampaikan di Oktober. Astik itu kan asem 3, ya. Cuma kenapa jadikan Astik sekarang, karena orang kadang suka, saya mau cari gereja ke tukang becak atau nanya siapa, itu loh yang gereja asem-asem itu, kayaknya kuping nggak enak. Jadi saya putuskan kita sebutnya Astik Way, ya. Awesome things in God. Nah, Oktober yang lalu lahirlah yang namanya Home. Sebenarnya Home ini bukan, sekarang kami sebutnya sebagai cell group kami, sehingga kalau mau ngomong welcome home itu kan pantas ya Bapak Saudara ya. Nggak ada yang ketawa ya sudahlah, ya kan? Ya, masih wajar-wajar saja. Oh, niru-niru enggak, memang cell group kami namanya Home. Jadi kalau jemaatnya welcome home ya. Nah, tapi Bapak Saudara, di Home ini ada satu kalimat yang kami taruh, yaitu Heart of Mercy and Empowerment. Komunitas yang sehat adalah harus lahir dari sebuah belas kasihan Tuhan. Karena kita sadar kita semua menerima belas kasihan. Tapi yang kedua, bukan cuma mengasihani dan dikasihani. Karena itu melahirkan orang yang mentalnya peminta-minta. Tapi kalau orang itu disadarkan, di dalam dirimu ada potensi yang Tuhan telah taruh, empowerment. Makanya kami bikin sel group kami simple aja. Kita jangkau orang, kita sambut orang dengan belas kasihan Tuhan, dan memperlengkapi mereka untuk didaya gunakan bagi kerajaan surga. Pemuritan nggak bisa dibangun lewat mimbar semata, loh saudara. Saya akan lanjutkan dengan ini dulu. Kalau kita bicara komunitas, ingatlah bahwa komunitas itu bukanlah tujuan. Kadang orang berhenti setelah, oh kami udah punya sel group kok, kami udah punya kelompok usia indah, usia emas, usia berkat. Kemarin saya ke Petamburan, nyebutnya apa ya mereka? Saya lupa tuh. Ada istilah, masing-masing gereja punya istilah gitu ya. Tapi komunitas adalah kendaraan untuk menghasilkan. Karena itu, kami di ASM3 tidak hanya membangun home, komunitas sel, tapi kami membangun budaya pemuritan di komunitas sel kami. Ini yang tolong digarisbawahi.
Jadi pendalaman dasar iman Kristen di mana kami lakukan Bapak Saudara? Di sel group. Siapa yang memuridkan? Bukan Pak Pendetanya lagi Bapak Saudara. Anggota jemaat kami latih memuridkan. Kesalahan yang sering terjadi dalam banyak gereja menjadikan gereja pemuritan sebagai program. Banyak gereja punya cell group, komsel, family altar, school, care group, apapun namanya, connecting group, ya, familiar dengan istilah itu. Tapi belum tentu punya pemuritan. Hanya sampai membangun komunitas. Kenapa bisa terjadi? Karena sudut pandang pemikirannya adalah komunitas hanya jadi tempat kumpul. Ulangi bahan khotbah yang disampaikan Bapak Ibu Gembala atau pembicara. Plusnya adalah wedang bareng, ya kan? Makan-makan nyenek bareng Bapak Ustaz. Belum jadi tempat membentuk murid. Nah ini yang kami lakukan. Kami ubah di GBI Asem 3 adalah kami ubah paradigma. Jangan ubah program dulu Bapak Ibu. Jangan ubah bentuk acara dulu. Ubah paradigma. Ingat, komunitas bukan program. Komunitas bukan perkumpulan. Kami mengubah dari cell group adalah sebuah pertemuan meeting menjadi cell group adalah disciple making community. Tempat komunitas yang melahirkan murid. Amin Bapak Saudara. Tangkap ini Bapak Saudara. Kalau selama ini kita pikir, wah puji Tuhan kami udah dari komsel. Tapi pertanyaannya, apakah komsel itu hanya tempat untuk mencurahkan hati? Minta bantuan tadi kayak Ibu sampaikan ya, sampai harus dibikin aturan, tidak boleh nyilih duit, tidak boleh apa gitu ya. Karena apa? Karena mereka nggak punya fokus yang harus mereka lakukan. Coba kalau semua udah pada sibuk memuridkan Bapak Saudara, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, termasuk melakukan kehendaknya, maka semua ditambahkan. Kesaksiannya bukan lagi kesulitan ini dan itu, tetapi ketika engkau memuridkan, gereja, anggota jemaat memuridkan, itu Tuhan buka pintu-pintu berkatnya dengan cara yang ajaib. Komunitas-komunitas sel kami, kadang kita pikir gini, oh tim diakonia akan bangunkan rumah jemaat. Saya mau bilang Bapak Saudara, bukan untuk kesombongan, tapi di gereja kami sekarang sel group satu area yang bangunin rumah jemaat. Gak ada perintah dari saya Bapak Ibu Saudara, lahir dari hati mereka. Saya nggak punya videonya, maksudnya sebenarnya ada tapi saya kok ya baru kepikir sekarang ngomong ini. Kadang kan Bapak Gembala bingung, piye yo rumah jemaat kayak gini situasinya, rumahku ya bocor. Dan saya mau bilang, kami belajar justru komunitas yang seperti itu bukan komunitas yang isi orang kaya Bapak Saudara. Saya mau kasih tahu, area yang melakukan bedah rumah itu komunitas sel yang jemaatnya rata-rata ekonominya paling sederhana. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka murid Kristus. Mereka bukan penikmat berkat, tapi mereka penyalur berkat Tuhan. Ubah bahwa sel group bukan pertemuan lagi, tapi sel group adalah tempat orang dilahirkan jadi murid Kristus. Karenanya sel group atau kami sebut home itu punya dua fungsi yang besar. Yang pertama adalah fungsi membangun kehidupan bersama. Katakan sama-sama, membangun kehidupan bersama. Lalu yang kedua adalah fungsi pemuritan secara pribadi one on one. 2,5 tahun lalu mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kalimat ini yang saya ucapkan. Tetapi waktu itu saya pribadi pun masih melihat fokusnya one on one, komunitas. Tapi berjalan waktu saya sadar komunitas itu sangat diperlengkapi hadirnya one on one di dalam kelompok-kelompok itu. Bapak Ibu Saudara, setelah kami mengubah cara mindset di mana membangun kehidupan bersama, ya kayak sel group kita ya ada fellowship, ada perhatian, ada saling doakan, ada firman, ada penyembahan. Tapi kami lihat bahwa pemuritan secara pribadi adalah hal yang sangat penting Bapak Saudara.
hal yang sangat penting bagi setiap orang, karena setiap anggota cell group atau kami sebut home tidak hanya hadir dalam pertemuan, tapi juga mereka bangun hubungan secara pribadi lewat pemuritan. Kenapa, Bos? Perubahan hidup terjadi ketika seseorang yang pertama didengar, katakan didengar. Didengar. Yang kedua dikenal. Dikenal. Yang ketiga ditanya, katakan ditanya. Yang keempat dibimbing. Yang kelima ditantang untuk bertobat, untuk mengalami perubahan. Yang terakhir didoakan secara pribadi. Ini garis besar. Kadang kan kita ingin kolosal, Saudara. Pertanyaan saya, Bapak Ibu kalau kerjakan itu 3 orang diajak ngobrol, keterbukanya seberapa persen Bapak Saudara akan terbuka? Udah gak saling kenal pula. Tapi kami dengan praktek one on one, saya jamin, ya ini kayak jualan barang, saya jamin kalau konsisten, orang itu sungguh-sungguh memuridkan, pertemuan kedua sudah terbuka, Bapak Saudara. Cara kami memuridkan, kami berubah. Tidak mau pingin cepat, sekalian 3 ya duduk bareng, Pak Kris, Pak Yosef, Pak Heri. Ya mari Pak kita sharing ya, coba cerita Bapak punya masalah apa, mau langsung cerita Pak. Padahal waduh nanti kalau Pak Heri tahu repot juga nih, ngerti gak maksudnya Bapak Ustaz? Tapi kalau saya sama Pak Kris gimana Pak Kris? Jadi ketua perwil ya Pak Kris, mau ngeteo apa Pak Kris? Nah kalau ada Pak Heri, aduh nanti dipikir ngomongin, betul nggak Bapak Ibu? Keterbukaannya lebih cepat mana? One on one atau bergrup? One on one. Energi kami nggak terbuang habis, harus mikir gimana ya, bahasa yang lembut, yang halus. Kalau berdua kan belak-belakan. Apalagi misal udah kenal Pak Kris, kok kayak gini kok nggak berubah? Karena kita udah deket. Tapi kalau ada orang lain kan kita tetap jaga. Jangan sampai dong, wah ketua perwil kayaknya sedang direndahkan. Tapi kalau kita berdua kan udah kenal, udah deket, Pak Kris nggak ngerasa direndahkan dan malah lebih belak-belakan mungkin. Karena ada kedekatan secara pribadi. Mengapa one on one? Saya harus bilang lagi, karena Yesus juga melakukan itu. Yesus lakukan itu. Yesus kenal satu-satu murid-muridnya. Nah, model pemuritan di kami, ya sekali lagi bukan bermaksud membuat Bapak Ibu menjadi seperti astik ya. Saya cuma cerita pengalaman kami. Karena itu satu set kami desain supaya nggak perlu ada ini itu lagi. Semua jemaat pasti praktekin. Pertama adalah tentu di hari Minggu jemaat hadir menjadikan ibadah sebagai celebration service. Merayakan Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan, menerima kebenaran firman, tetapi mereka akan masuk di home, di cell group masing-masing untuk bertumbuh dalam komunitas. Yang menarik adalah di dalam komunitas itu mereka punya one on one-nya masing-masing. Diproses secara pribadi, dibimbing secara pribadi, pergumulannya saling mengetahui, tapi juga dilayani supaya member anggota komunitas mengenal panggilan pelayanannya. Kami cepat dapat rekrut pelayan Tuhan dengan spesifik. Ya, kenapa Bosar? Ini orangnya pemerhati sekali. Kita butuh tim perkunjungan. Kami sebar di tim. Kita butuh tim perkunjungan. Siapa yang bersedia? Gak lama Bosar, pleng masuk. Punya waktu, punya kasih, punya tenaga, punya semangat. Syukur-syukur punya dana. Bergerak Bapak Ibu. Tiba-tiba ada bos punya hotel 2. Terus apa lagi ya? Dia akuntan. Dan orang gak ada yang tahu karena penampilannya sederhana sekali. Sukanya naik sepeda Bapak Ibu Saudara. Dan saya bukan model orang yang wah ini orang kaya tak deketin. Enggak Bapak. Tapi waktu kita sebar, kita mau ada orang yang ikut melayani besuk-besuk, pelayanan diakonia, sebar. Pendaftaran pertama orang tersebut Bapak Ibu, kekasih Tuhan, pertemuan yang dilakukan nggak perlu lama. Ya, misalnya pun diadakan 2 minggu sekali. Saya punya
persekutuan punya pemuritan dengan para leader. Komitmen 1 bulan sekali. Kami adakan adalah hari Rabu sebelum Minggu Perjamuan Kudus. Kenapa? Karena hari Jumatnya seluruh pelayan Tuhan akan kumpul sama saya. Kita persekutuan bareng, saya akan bagikan. Bulan ini kita akan bahas ini. Kami sudah punya perencanaan, Bapak Saudara, dengan sengaja merencanakan apa yang akan terjadi tahun 2026. Mulai Agustus kita sudah susun tahun lalu. Tema 2027 saya sudah dapat. Saya bilang Agustus kita mulai rapat, kita siapin sampai Desember 2027. Wah, itu berarti mendahului Tuhan dong Pak Daniel. Oh, bukan Bapak Ibu. Di tengah jalan Tuhan mau belokin ya monggo. Tapi kita bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya dengan sengaja. Itu yang kami lakukan. Ini bulan yang tidak mudah buat kami. Karena para leader media, musik yang anak SMA kelas 3 itu pada keluar kota. Dan saya kasih bocoran sedikit, 2-3 pemimpin kami kuliah di Solo. Siapa yang mau ambil Bapak Saudara? Gak gampang. Tapi hati mereka luar biasa. Mereka bilang, Pastor, sebelum kami pergi, kami akan tanggung jawab melahirkan pemimpin baru. Mereka bikin pelatihan 7 kali gak dibayar Bapak Saudara, ngelatih adik-adiknya. Mulai kelas berapa kira-kira Bapak Saudara? Ada yang mau kasih jawaban? Salah gak apa-apa? Kelas berapa? Berapa Bu? Kelas 5 SD. 5 SD, hampir tepat. Kami latih dari kelas 4 SD. Awalnya pada mikir, bisa gak ya kita kasih materi simple? Tapi para pelatih ini yang anak SMA kelas 3 kaget. Pastor, gila, mereka hebat sekali Pastor. Materi untuk 7 hari, untuk 7 kali pertemuan. Sudah selesai di pertemuan kedua, kami yang bingung sekarang. Harus bikin materi baru. Generasi muda, semakin muda, semakin cepat belajar. Kadang kan kita nganggap mereka bisa apa. Kami lakukan dengan sengaja. Next. Di GBA Strik kami belajar bahwa gereja pemuritan bukan dibangun karena punya banyak cell group. Gereja pemuritan dibangun ketika setiap komunitas menjadi tempat lahirnya hubungan pemuritan yang bersifat pribadi, one on one. Mimbar tempat menjangkau banyak orang. Next Pak. Cell group tempat membangun keluarga rohani. Tapi one on one tempat membentuk murid. Sekali lagi boleh katakan sama-sama, mimbar menjangkau banyak orang. Cell group membangun keluarga rohani. Tetapi one on one membentuk murid. Orang terinspirasi dengan khotbah-khotbah Bapak Ibu Saudara. Tapi terinspirasi aja nggak cukup. Ya kan? Wah bagus, menyemangati, tapi nggak ada tindakan berikutnya, betul nggak Bapak Ustaz? Mereka bahas lagi tuh di komsel. Jadi bahan komsel kami nggak bikin bahan baru lagi. Ada teman-teman yang volunteer yang bersedia mencatat ulang khotbah, dan hari itu juga mereka selesaikan bikin materi cell group yang simple, dikasih penerapan aplikasi. Bisa aja saya kasih bahan khotbah, tapi mereka melatih diri menjadi seperti jemaat supaya nyatet ulang. Setelah selesai disebar di grup cell group. Ini bahan komsel, kita pakai aplikasi Bapak Saudara. Maksudnya ya aplikasi ini juga dapat berkat Tuhan, nggak bayar, dikasih orang ya. Yang mau nanti saya izin dulu sama orangnya, boleh nggak Bapak Saudara? Ya, tapi saya percaya orang itu sangat mau memberkati, ya kasih aplikasi. Dan kami selalu ada tentang bahan komsel, tentang lagu ibadah minggu depan. Kami sudah umumkan di ibadah, misalnya kemarin kami kasih barcode. Kenapa? Tujuannya simple. Itu lahir dari seorang jemaat yang bilang gini, Pak, saya ini jemaat pemula, baru bertobat. Saben kebaktian saya keder Pak, lagune anyar kabeh.
bisa nggak saya dikirimin linknya ini? Itu menginspirasi kami. Saya tanya sama tim profetik, departemen profetik, WL kalau ngasih lagu kapan? Minimal 2 minggu di muka, pastor. Oke, bisa nggak sebelum hari Minggu kirim linknya, nanti di hari Minggu pasang barcode. Jadi jemaat sudah bisa belajar 1 minggu lagunya, sehingga waktu hari Minggu berikutnya semua bisa nyanyi nggak Bapak Ibu? Asal buka linknya. Ngerti nggak maksud saya Bapak? Itu perlu disengaja. Kadang kita bilang jemaat puji-pujian nggak semangat. Masalahnya mereka lagunya nggak tahu. Kenapa kita nggak siapin dulu seminggu di muka? Ini proses pemuritan juga. Mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu. Susah di awal. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, itu hal yang gampang. Ketiganya berjalan, mimbar, cell group, one on one berjalan bersama, gereja akan bertumbuh bukan hanya dalam jumlah, tetapi dalam kedewasaan dan pelipat gandaan. Kenapa saya bilang itu? Karena tumbuhnya bareng-bareng, Bapak Saudara. Halo. Kadang kan, wah pendetanya yang luar biasa, jemaahnya biasa-biasa. Tapi saya nggak mau gitu, Bapak Saudara. Kalau saya tumbuh, saya mau pastikan jemaat juga harus tumbuh. Sebelum jemaat tumbuh, para pemimpin komunitas bertumbuh. Para leader yang bersama saya harus tumbuh sama-sama. Lebih baik jalannya pelan tapi jalan bareng daripada jalan yang kencang sendirian, saudara. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Masih 200 slide? Enggak. Saya segera selesaikan. Konsep sederhananya gini. Apa yang kami lakukan komunitas di GBI Astik? Mimbar memberikan arah, komunitas mengubah kehidupan, pelayanan memberikan kesempatan orang bertumbuh. Ingat, gunakan pelayanan untuk melatih. Kadang kan kita sudah pasang patok dulu, yang akan jadi pelayan harus gini. Gimana Anda tahu orang itu berubah? Berubah itu proses. Tuhan aja ngadepi 12 murid proses. Betul nggak Bapak Ibu? Sekali lagi, kadang tuh kita lebih hebat dari Tuhan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, belum layak, belum pantas. Akhirnya mumet dewe, pelayan Tuhan nggak ada. Melayani itu proses pembentukan. Izinkan mereka melayani, toh nanti gesekan di dalam pelayanan, baru kelihatan karakternya. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau cuma yang tampang manis-manis ini cocok dari Asher, padahal hatinya nggak pulih, garang, repot juga. Tapi jangan salah, justru ketahuan garang kita layani, kita muridkan. Makanya saya selalu bolak-balik ngomong pada para pemimpin, saya kasih ruang kegagalan, tapi juga ada ruang kesempatan. Kalau pelayan Tuhan nggak dikasih ruang itu, Bapak Saudara, mereka takut melayani. Tapi kalau nggak dikasih ruang kesempatan dan ruang pendampingan, Bapak Saudara, mereka juga takut. Karenanya saya akan saya closing Pak dengan apa hubungannya ini dengan Sage dan Sige. Sage dan Sige adalah rumah, cell group, home bagi para gembala. Kalau home, cell group membangun jemaatnya, Sage dan Sige membangun gembalanya. Belajar bertumbuh bersama, dibangun untuk melayani, dipersiapkan untuk membimbing. Nah ini para gembala. Gembala yang kuat, gerejanya hebat. Amin. Boleh katakan sama-sama, gembala yang kuat, gerejanya hebat. 1, 2, 3. Gembala yang kuat, gerejanya hebat. Amin, saudara. Bukan gembalanya yang hebat, gerejanya kuat. Ingat, kadang kan kita mau kelihatan, pendeta saya hebat, pelayanannya 24 jam kali 3. Ora turu-turu saudara. Tensine mundak kabeh. Gulane naik semua. Dibalik saudara, gembala kuat melahirkan gereja yang hebat. Kalau gembala mengalami pemuritan, gereja akan mengalami pemuritan. Simple. Bapak Ibu jangan utus orang untuk dimuridkan, tapi bawa diri saudara dimuridkan dulu. Kadang kan udah kirim aja belajar, Pak Gembalanya nggak belajar, nggak praktek. Percayalah, kuncinya di para gembala. Papa saya itu loh, Pak John Rusli.
Tahun 2000 kami mulai pemuritan. Awalnya beliau alot sekali Bapak Saudara. Kita sudah punya SOM, materi PDIK, pendalaman dasar iman Kristen. Ini lebih bagus, lebih komplit. Iya Pak. Butuh berapa tahun saya meyakinkan beliau? Hampir 3 tahun. Pak yuk ikut, kita nyamar, bukan jadi CEO nyamar, bukan Bapak Saudara ya. Kita nyamar masuk jadi peserta. Saya ajak papa saya waktu itu di Abalem. Mereka ada kelas pemuritan SPK, sekarang di GB sebutannya SPE, MSK, MSK ya, benar ya? Papa saya masuk, dia dengerin, materinya simpel, tapi kenapa orang di sekitar yang dengerin jamaah Tuhan, waktu dengerin, oh ini orang baru. Bahkan papa saya dapat seorang pembina saat itu, ngobrol-ngobrol baru bertobat 6 bulan. Papa saya diam, baru selesai acara, ketua SPK-nya kaget. Di tengah-tengah kita ada pendeta senior. Oh bingung. Silakan Pak John bangkit berdiri. Pembinanya tadi merinding bawah saya. Ya Allah, ini Pak Pendeta. Maaf ya Pak, saya ngajari Bapak, saya guru. Enggak. Tapi hari itu Bapak saya mengalami perubahan. Langsung ngomong kepada almarhum Mama ya dan timnya. Nanti mau ada retret. Kalian harus ikut. Itu mendadak Bapak Saudara. Tiba-tiba begitu cepatnya. Tapi depannya slow sekali Bapak Saudara. Tapi kalau pemimpin sudah tersentuh, percayalah, jemaat itu mudah tersentuh. Replikasinya ke jemaat gimana? Next. Cara penerapannya ke jemaat. Ya kan mungkin Bapak Ibu akan bertanya itu. Ya tadi kaitannya dengan sike, ya Bapak Ibu harus praktik dulu. Nah ini madan ngeri Bapak Saudara, agak ngeri. Karena ini yang saya alami. Harus ada transformasi budaya nih, penerapan di jemaat. Dari saya melayani sendirian, akhirnya menjadi kita melayani bersama-sama. Masih agak enteng ya Bapak Saudara ya. Dari saya melayani sendirian, kita melayani bersama-sama. Yang kedua, dari pendeta mengurus semuanya, akhirnya semua orang bertumbuh. Dari gereja adalah tempat ibadah, jadi gereja adalah keluarga. Sulitnya di mana Pastor? Sulitnya di mana Pak Daniel? Saya harus bilang gini, salah satu pergumulan saya mematikan ego saya adalah ketika saya melahirkan orang yang bersama-sama bertumbuh dengan saya berusaha memastikan jemaat tidak fokus sama saya saja. Karena saya akan bilang sama mereka, yang hadir bersama Bapak Ibu sebagai gembala area saudara, sebagai kepala departemen saudara, itu orang yang kualitasnya hampir sama dengan saya. Dan Anda silahkan ngobrol sama dia. Bukan saya nggak mau, karena kalau saya ngeladeni saudara, saya bilang waktunya akan lebih panjang, yang saya urusin masih banyak. Tapi saya jamin orang-orang ini punya kualitas yang sama. Dan percayalah, apa yang Anda sharingkan sama mereka secepat kilat sampai sama saya. Jadi apa yang gak bisa dihandle, saya ikut turun tangan. Serunya di situ, pertolongannya banyak. Tapi ada kegetirannya juga. Sempat saya, waduh, piye. Kenapa Ustaz? Contoh simpel. Lebih diingat hari ulang tahun dan dirayakan hari ulang tahunnya siapa Ustaz? Semakin dekat, semakin diperhati, betul? Rela nggak Bapak Saudara? Jemaat kurang perhatian sama Anda sebagai gembala, tapi lebih memperhatikan tim Bapak Ibu. Yakin Bu? Nggak gampang. Sudah dilakukan, puji Tuhan. Tapi itulah seorang gembala. Bukankah sama seperti Bapak, pingin lihat anaknya lebih hebat dari dirinya? Kalau kita gembala nggak pengen lihat tim kita lebih hebat, dalam arti kata mereka bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat dari kita harus bertobat dulu. Bukankah Yesus yang ngomong juga? Ingat loh, kalau Anda tetap ingin lebih hebat, sekali lagi Anda lebih hebat dari Yesus. Yesus yang ngomong apa? Aku melakukan perkara yang hebat, besar, tapi engkau akan melakukan perkara yang lebih besar. Gimana bisa kayak gitu? Yesus rela menahan dirinya supaya murid-muridnya yang diakui, yang dihormati, yang diperhatikan orang lain. Saya ngomong sama mereka, jujur ya, gak gampang.
ulang tahun saya kemarin gak dirayain Bapak Saudara. Bahkan karena waktu itu saya ke Hong Kong 2 minggu, ya awal tahun, saya nggak mau kasih tahu, nanti takut ada yang ngasih hadiah Bapak Saudara. Karena kasihan gak dirayain ya kan. Saya tunggu-tunggu nih, jujur tunggu-tunggu. Ya ngucapin selamat BA banyak ya, tapi ada surprise apa nih? Benar-benar surprise Bapak Saudara. Saya surprise karena gak ada yang perhatiin saya Bapak Saudara. Itu surprise-nya Bapak Saudara. Tapi saya ketika gembala area, gembala cabang, ketua departemen ulang tahun, saya berusaha hadir, bikin surprise buat mereka. Tiba-tiba saya bawa bolu bersama jemaat timnya mereka masuk. Pemimpin itu kaget nangis. Loh kok Pak Daniel ada di sini bukannya lagi di pusat? Ya saya memang nggak jadwalin diri saya di sana karena saya tahu ini hari ulang tahun Bapak. Apakah dia merayakan ulang tahun saya? Tidak Bapak Saudara. Siap begitu Bapak Ibu? Karena yang lebih penting bukan ulang tahun saudara dirayakan, tapi yang lebih penting bagaimana orang di sekitar saudara juga bertumbuh bersama-sama. Mau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Tenang, sudah mau selesai. Bapak Ibu saudara, miliki komitmen bersama. Saya percaya perubahan besar tidak dimulai dari organisasinya. Percayalah, kami tidak melakukan perubahan ini dengan mengadakan rapat, tapi saya memulai dengan istri saya, praktek dulu. Dan saya nggak paksakan tim pengembalaan, staf kantor, kamu harus memuridkan. Setengah tahun Bapak Saudara, kami berdua cengah-cengah lihat, kok nggak ada yang bereaksi ya. Setelah bulan yang ke-7 mulai ada full timer, pelayan Tuhan yang bilang, wah kami malu Pak Daniel praktek. Kami nggak sounding ke muka umum. Perubahan besar dimulai dari sekelompok orang yang bersedia hidup dan bergerak bersama-sama. Sebagai penutup, 2 Timotius 2 ayat 2, atau sebelum itu saya tawarkan dulu deh Bapak Saudara, usulan diloncat dulu Pak. Usulan 4 komitmen sederhana buat kelompok Saki dan Sike. Pertama, sering bikin ketemu bareng. Kita nggak akan bisa deket kalau nggak pernah ketemuan. Cuma teori, ya nanti kita gini. Bikin komitmen. Makanya saya selalu bilang ke tim, jangan bikin acara di Rabu sebelum perjamuan kudus. Besok 2 hari saya ke Semarang sama Pak Gideon PKA. Rabu ini kan berarti waktunya saya komsel sama para pemimpin Bapak Saudara. Saya harus peluncur pulang Bapak Saudara, mandi gak mandi pulang. Karena sudah komitmen. Nah, tapi untuk seperti itu kan harus waktu yang disepakati bersama. Jadi jadwalnya jauh-jauh hari, jangan dadak. Sudah dadak ngomong, kamu nih tidak cinta sama pekerjaan Tuhan. Lah, masalahnya kan yang lain juga udah punya acara, betul gak Bapak Ibu? Tapi kalau udah disepakati, pokoknya setiap Rabu sebelum perjamuan kudus kita komsel bareng. Pertanyaan Rabu itu ada apa? Yang lain juga komsel. Berarti artinya apa? Pemimpin yang bersama saya komsel dengan saya, mereka tinggalkan komselnya. Komselnya mandek gak Bapak Saudara? Jalan. Kenapa? Mereka sudah lahirkan pemimpin. Yang sering terjadi apa? Yuk, mumpung pemimpin komunitasnya ada acara, kita libur. Itu terlalu kasar sih Bapak ya. Kita cari makan-makan gitu ya. Kita cari jalan-jalan. Enggak kasar sih, cuma memang kenyataannya begitu. Tapi kami bersyukur, justru kami bisa lihat suatu kali artinya gini, suatu hari pemimpin itu dipindahkan atau memimpin bidang area yang baru. Kami udah pastikan komsel itu akan terus bergerak meskipun gak ada pemimpinnya. Amin Bapak Saudara. Saya mau nangis nih rasanya Bapak Saudara. Grow together, jangan berdiri bertumbuh sendirian. Serve together. Kami agendakan kadang cell group yang tugas asher. Loh, Pastor Pak Daniel, tapi ini ada yang belum dibaptis. Enggak apa-apa. Mata saya dicelikan gara-gara waktu itu ikut conference di Singapura. Yang dampingi kami adalah seorang pemimpin kelompok sel. Selidik punya selidik, dia cerita di akhir, saya ini belum dibaptis Pak. Hah? Kenapa? Nah kalau di Singapura kan ada aturan
17 atau 18 tahun masih di bawah pengawasan orang tua, sehingga segalanya harus izin orang tua, kadang jadi masalah. Nah, pertanyaannya ya ini Bapak Ibu nggak setuju nggak apa-apa. Ada orang punya potensi, artinya udah sungguh-sungguh, cuma keganjal masalah itu belum bisa dibaptis. Apakah kita biarkan tunggu sampai 18 tahun? Syukur-syukur masih di gereja itu, Bapak Saudara. Jangan-jangan udah pindah keluar kota, luar negeri. Kita lihat potensinya. Dia nggak baptisan bukan karena nggak mau dibaptis. Daripada dipaksa baptis, pendetanya masuk penjara, Bapak Saudara. Ngerti poinnya, Bapak Saudara? Satu together. Beberapa orang kita dampingi, yuk ikut pelayanan ya. Percaya gak Bapak Saudara? Dulu ditawari baptisan susah setengah mati. Habis diajak asyur, setelah pelayanan bareng dia bilang, "Kak, kelas pemuritan lagi kapan? Saya mau dimuridkan." Kami dapat guru sekolah minggu itu banyak dari anak-anak yang belum dibaptis, Bapak Saudara. Tapi yang penting kami muridkan dulu. Baptisannya kapan? Belakangan gak apa-apa. Kan yang penting pemuritannya dulu. Baptisan tinggal tunggu waktunya. Daripada masa baptis gak dimuridin. Multiply together. Sekarang kami pecah sel grup sangat mudah. Kenapa, Bapak Saudara? Karena semua sudah jadi pemimpin, sudah terlatih. Giliran diajak ngomong, ini sel grup kita sudah waktunya multi ya. Kita ancang-ancang ya, butuh berapa? Sebulan? 2 bulan? Sebulan Pak, kita mulai kita siapin. Akhirnya nanti ada pertemuan, kami sebutnya pertemuan Pertamax. Apalagi itu? Pertemuan tajam maksimal, Bapak Saudara. Pemimpin komunitas di training 3 bulan sekali. Kami panggil pelatih dari GPCC, kami panggil pelatih dari, wah mahal sekali, murah Bapak Saudara. Kenapa? Setting online Zoom, Bapak Saudara ya. Training. Banyak hal yang kami belum praktek diajari. Singkatnya Bapak Saudara, kami tumbuh bersama, kami bermultiplikasi bersama, kami menjadi pelayan Tuhan bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri, kita katakan ayat ini terakhir. Mohon maaf ternyata molor. 2 Timotius 2 ayat 2. 1, 2, 3. Apa yang telah engkau dengar daripada aku melalui banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Siapa orang yang dapat kita percayai? Ialah orang yang kita muridkan. Kalau nggak pernah muridkan orang, Anda akan kesulitan menemukan orang yang bisa dipercayai. Kiranya Tuhan berkati kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya izin tanya dulu, apakah masih mau tanya jawab? Kalau mau tanya puji Tuhan, kalau enggak ya puji Tuhan. Atau masih boleh ada barangkali ada, silakan. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Silakan. Mau pakai mic? Ya, terima kasih. Pertanyaan saya, PDB Jaya Semare-Mare. Gereja kami baru 4 tahun mau jalan 5 tahun. Pemuritan sudah kami lakukan, cuma yang jadi masalahnya apakah kami terus terang agak kesulitan dengan materi pemuritan. Nah, oleh sebab itu Bapak dari bagian pemuritan, apakah ada bahan-bahan pemuritan yang mungkin bisa dibagikan untuk seperti kami gereja yang baru baru bertumbuh seperti itu? Karena mungkin gereja yang lama itu kan mungkin mereka sudah punya dan kebetulan kami belum punya. Apakah ada? Dan kalau ada, bagaimana caranya supaya kami bisa mendapatkannya? Terima kasih Pak. Iya. Mau langsung dijawab atau pertanyaan lagi? Langsung jawab aja ya Pak. Saya takut lupa. Yang pertama adalah BPP GBI mengeluarkan buku MSK ya. Ya, itu ada beberapa jilid. Nanti detailnya bisa ngobrol sama Pak Yosef. Ya, kebetulan gini Pak, kalau yang MSK itu saya sudah ajar Jemaat Sudah habis. bukunya 3 itu, buku 1, 2, 3 sudah semua. Bahannya habis. Sudah habis semua. Nah, lanjutannya apakah ada? Karena itu kan hanya, menurut saya hanya dasar saja. Seperti itu, apakah yang berikutnya ada seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, itu yang juga saya pikirkan. Kalau kita fokusnya sama buku materi, maka MSK akan lahir 1000 MSK.
1, 2 sampai 1000 itu aja nggak selesai-selesai. Menurut saya buku-buku itu hanya sebagai trigger awal, karena biasanya di awal kita butuh panduan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita fokus nyari materi lagi nggak akan habis. Dan gini Bapak Ibu, masalahnya kita bisa ambil dari banyak yang lain, tapi sebenarnya perputarannya di situ-situ aja. Nah, yang tadi Bapak bilang basic, advance-nya apa? Menurut saya advance-nya justru adalah kenapa nggak sinergikan bahan pemuritan di komunitas itu dengan bahan khotbah di hari Minggu? Menurut saya itu paling simpel. Sebab apa? Jemaat sudah dapat 1 kali, dibahas lebih dalam 2 kali di komunitas, dengan one on one-nya lebih spesifik lagi, nggak usah semua diulangi lagi. Mana nih yang perlu diberesin, perlu diperbaiki, gitu Bapak. Itu yang kami lakukan. Sebab kalau nyari bahan terus, yaitu kita dapatnya knowledge ya, kejar terus informasinya. Nah, yang esensi adalah bagaimana menerapkannya. Tapi kalau mau bahan-bahan, satu bisa cari di internet banyak. Tapi saya juga praktekkan itu, kayaknya saya juga pernah kasih share apa belum, tapi kalau mau lagi boleh. Ini yang kami lakukan. Kami melatih pemuritan dengan cara yang amat sangat simpel. Bagaimana pemurid baru bisa memuridkan? Karena ada pemurid baru 3 bulan, habis dimuridkan. Seorang anak SD kelas 6 dan dia baru naik SMP tahun ini, dia belajar memuridkan. Simple, caranya gimana? Kayak MLM Bapak Saudara. Ada buku murid, tapi kami juga buatin buku pemurid. Buku murid cuma poin 1, 2, 3. Buku pemurid ada pendahuluannya, buka dengan doa dulu, tanyanya ini. Itu latih loh. Nah, kalau Bapak Ibu mau, ya saya tidak punya hak untuk copyright, tapi saya ingin katakan kami bikin belajar dari banyak, kita perbaiki terus. Saya ingin sampaikan adalah bukan copyright tapi right to copy Bapak. Ya, nanti ke Pak Yosef lagi. Saya pernah share ke Pak Yosef ya, yang materi pemurid sama murid, yang biru sama kuning. Kalau belum nanti tak kirim lagi. Kayaknya udah pernah. Jadi saya pakai itu bukan untuk menyelesaikan materi, tapi untuk melatih mereka jadi pemurid gitu Pak. Usulannya begitu aja. Menjawab Pak? Ya, makasih Pak. Ya, puji Tuhan. Ya silakan Pak. Ya, saya Oba Jiri Purnomo. Jadi tadi saya tangkap kalau soal one on one itu selama ini memang gereja melakukan pemuritan, gitu ya, menghasilkan murid yang lumayan. Ya. Tapi rata-rata yang menghasilkan murid kan kami bantuan Pak. Iya. Selalu Gembala. Iya, gembala dengan tim begitu ya. Tapi itu yang akhirnya menghasilkan murid yang kualitasnya tadi hampir sama dengan gembala. Tapi kami pasti akan mengalami kesulitan saat murid kami memuridkan yang lain. Ya. Selama ini kriteria yang akan saya tanya adalah kriterianya Pak. Jadi kami kan melihat satu secara pendidikan mungkin begitu ya. Kami lihat S1, S2 dan memang itu layak dimuridkan, nanti akan jadi pemimpin. Yang kedua memang orang-orang yang memang punya pengaruh di komunitas gereja gitu ya, dan mereka gampang untuk dimuridkan. Jadi kesulitannya lah, apakah di Bapak ada kesulitan atau memang punya kriteria kayak tadi saya salut karena ada anak kelas 5, 6 yang bisa memimpin. Selama ini kami hanya pasti kasih pelayanan, mimpin pujian, sekolah minggu, musik dan sebagainya. Tapi untuk kami memuridkan kan menghasilkan seorang yang punya ilmu, pengetahuan dan karakter yang mirip-mirip gembala lah, gitu aja. Apakah kami mohon masukannya, apa yang perlu kami lihat, kriterianya apa, bla 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 gitu Bapak, ya, supaya kami juga menghasilkan murid. Terima kasih Pak Heri, terima kasih. Pertanyaan saya adalah begini, Pak Heri yang sekarang itu terjadi karena pendampingan tentunya ya dari pendeta senior sebelumnya. Tapi pertanyaan saya kembalikan begini, apakah waktu Bapak didampingi untuk kurun waktu berapa lama ngikutin gembala senior Pak? Atau merintis sendiri dari awal? Didampingi. Didampingi berapa lama boleh tahu? Saya 1 tahun Pak. 1 tahun. Tinggal di pastori. Saya mau tanya, 1 tahun tinggal di pastori dan hari ini Bapak
Apakah Bapak yang hari ini ada itu gara-gara setahun pembentukan, nggak berarti artinya nggak ada perubahan gitu? Apakah hari ini Bapak berubah apa nggak berubah? Berubah. Pertanyaannya, apakah karena hanya fokus di 1 tahun pertama Bapak? Itu proses. Kenapa kami berani kasih kesempatan generasi untuk melayani, tapi sambil dimuridkan? Sebab orang tidak akan pernah jadi kalau dimulai dengan persyaratan. Di kami ada tukang becak, Pak. Pendidikannya sangat rendah, ekonominya rendah. Tapi dia salah satu pemurid yang paling handal. Kenapa? Dia paling banyak ketemu orang. Modalnya adalah dia ngalami Tuhan. Jadi, ya bukan berarti yang S1, S2 nggak bagus ya. Tapi kadang kita fokus sama, wah ini yang memenuhi syarat. Ternyata banyak orang-orang yang kelihatannya kecil, tetapi orang itu yang pengaruhnya besar. Jadi konsentrasi kami waktu itu adalah begini, gimana ya pola kita ini bisa keterima sama semua tanpa ngerasa, aduh aku belum lulusan ini, aku bukan dari sini. Karena kadang gini, ayo belajar muridin, saya nggak pernah sekolah Alkitab Pak, kadang ngomongin gitu. Saya cuma lulusan SD Pak. Kami ubah, kami tawarkan dulu, kamu sudah ngalamin pemuridan. Nah Yesus juga yang kembali lagi nih, kadang kita nih punya standar lebih tinggi dari Yesus. Muridnya Yesus siapa? Nelayan. Nelayan. Nelayan itu kasta terendah Bapak Ibu di masa itu. Ya, guru yang cari murid kalau di masa Yesus ya, guru yang pilih murid. Yesus tidak pilih yang terbaik menurut kacamata manusia. Yesus pilih karena hati. Jadi kalau boleh usul Pak, yang ditata adalah membangun pola pemuridannya. Saya nyentuh sampai ke anak kecil, meskipun tidak intens. Nah, polanya gini Pak, masukan saya, mau nggak Bapak dengan orang-orang yang tadi sejajar, selevel dimuridkan, itu mendampingi pemurid-pemurid baru. Jadi anak yang tadi kelas 5, kelas 6 SD itu caranya gimana? Kami dampingi dia dengan satu supervisor. Terus dampingi. Jangan direkoni pas dia muridin. Setelah selesai memuridkan baru kita ngobrol berdua. Kenapa? Kalau kita regoni lagi dia memuridkan, dia bilang, udahlah kakak aja yang muridin. Saya nggak bisa, betul nggak Bapak? Jangan diregoni, biarin. Setelah itu kita ngobrol. Tadi kamu udah bagus, hanya jangan kebanyakan ngomong. Kasih kesempatan dia ngomong supaya dia cerita. Kamu buka aja, kira-kira gitu Pak. Rasa percaya dirinya harus dibangkitkan. Toh keberhasilannya tuh bukan, wah anak ini tidak berbuat dosa lagi. Percayalah, pendetanya aja masih kadang bikin dosa. Ya kan, kita kan cuma aja nggak tahu kan, ya kan kita baru mikir yang nggak bener aja gitu kan, cuma nggak tahu. Gitu Pak. Jadi usul saya, kalau sekarang sudah tim kepemimpinan Bapak pemuridan bagus, turun bareng ke bawah. Usul saya lagi, kejar yang paling muda Pak. Kenapa? Sekarang kami muridin anak kelas 4 SD. Sel grup anak-anak itu anak TK kami sudah muridin Pak. Kami ngajarin mereka baca Alkitab, kami ngajarin mereka doain teman-temannya meskipun lebih besar, tapi mereka bisa. Kadang yang membatasi kita kan bilang, masih kecil, masih nggak tahu apa-apa. Jangan salah, mereka sekarang lebih banyak tahu dari kita. Contoh paling gampang, Bapak Ibu kasih 1 HP, Bapak Ibu bisa pencet cepet-cepetan sama anak kecil, lebih cepat anak kecil. Cucu Bapak Ibu yang lebih jago, betul nggak? Ayo. Jadi jangan membatasi dengan hal itu, tapi cobalah turun ke mereka. Itu sih usulnya Pak. Ya, biar Yosef. Nah, Pak Yosef, yuk, iya sudah jauh-jauh ke sini ya Pak. Mungkin Pak Yosef juga bisa cerita. Saya nggak bilang bahwa proses beliau itu kegagalan, ya.
Kalau saya kan sebagai gembala nih, Pak Yosef sebagai tim pengembalaan. Ada seru-serunya juga, Pak. Coba Pak Yosef cerita dikit. Tapi dia tadi udah cerita proses 3 tahun lalu atau berapa tahun lalu, hari-hari ini sedang terjadi. Nah, silakan. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, anugerah Tuhan boleh berada di depan Bapak Ibu yang jauh lebih senior dari saya. Ya, saya harus ngomong apa ini, Mas? Ya, pengalaman memuridkan ya. Memang saya waktu di Solo. Oke. Maaf ya. Ya, kalau seperti Bapak Daniel Rusli, dia adalah seorang gembala dan papahnya ini termasuk senior GBI. Jadi ini waduh, ini levelnya terlalu tinggi di atas saya ya sebenarnya. Kalau saya ini lahir dari pengusaha yang kemudian berusaha taat dengan panggilan, berusaha mati-matian gimana caranya meninggalkan pekerjaan untuk jadi full timer. Itu nggak mudah. Nah, kemudian ketika saya posisi masih ada pikiran-pikiran pekerjaan jadi full timer, saya dipercaya untuk di bidang penggembalaan. Nah, karena saya terbiasa dengan pola-pola pemuritan, bukan dari ini ya, bukan dari yang sebelumnya, tapi memang saya bergerak di pemuritan sama seperti Pak Daniel Rusli. Jadi dengan pemuritan saya mencoba untuk menggerakkan pemuritan, tapi ternyata ada tantangan yang utama adalah nomor satu, maaf ya Bapak Gembala, terkadang itu ketika ada orang baru yang belum berpengalaman, itu idenya seringkali belum dianggap kredibel. Nah, seperti itu. Nah, itu yang tantangan yang paling utama. Nah, ketika hal itu terjadi, itu membentuk saya dan membentuk Bapak Gembala. Nah, itu uniknya. Dan saya bersyukur ya, maksudnya ada di gereja Bapak Pendeta Tony yang sehat. Jadi Pak Tony ini mau belajar, saya juga mau belajar gitu. Saya belajar untuk menundukkan diri dengan beliau dan akhirnya kita ngobrol banyak. Dari pemuritan ternyata gini, Pak Tony terbiasa dengan pemuritan yang mungkin sedikit berbeda dengan yang kita terima tadi. Nah, untuk merubah ke pola yang seperti ini itu tidak mudah. Nah, caranya saya memposisikan sebagai seorang murid, gimana saya murid terhadap seorang bapak yang benar. Itu nomor satu, di mana ketundukan dirinya diproses sedemikian rupa. Loh, dipikir saya dulu bos, saya sebulan produksi minimal 15.000 lusin. Ya, saya punya gaji sekian puluh kali dari gaji full timer. Kenapa saya harus tunduk? Ibaratnya gitu, tapi saya berusaha tunduk. Pak, ini gini seperti apa? Pak, gimana kalau tunduk? Ora iso. Oke, kalau nggak bisa dari sisi ini belak-belakan ya, maaf ya. Nah, ini lagi ya. Oh, ada lihatnya Solo, maaf. Ya, pertanyaan gitu. Ora iso, tidak bisa. Oh, itu gini, harus terpusat dengan satu orang yang begini begitu. Caranya kita sebagai anak ngertiin bapak kita. Nah, itu mungkin ada kalau ada yang anak mengerti bapak. Awalnya ya lama-lama itu pergolakan ya. Bahkan pernah terjadi juga saya rasanya berusaha menundukkan diri nggak kuat juga ya, mantan bos diperintah sama ini, kaget juga saya gitu ya. Tapi saya kembali lagi berusaha menundukkan diri, kemudian proses itu jalan dan pemuritan jalan. Dan kalau Bapak Ibu lihat sekarang GBI Aletheia Solo dibanding Aletheia yang dulu, itu sudah berbeda. Kami Aletheia Solo, maaf ya, Aletheia Magelang ya. Aletheia Magelang yang dulu dengan yang sekarang berbeda. Saya dengan Bapak Gembala bekerja sebagai tim, di mana saya sadar bahwasanya pemuritan tidak akan bisa jalan tanpa gembala. Saya mau memuridkan sendiri, ya bisa, tapi saya belajar ya, sepanjang saya ada di kota Solo ini, gereja yang lahir dari perpecahan tidak akan sehat di dalamnya. Dan saya tidak mau melakukan hal-hal yang serupa yang saya lihat yang banyak populer di kota kita ini. Ya harus kita akui ya. Kalau di Magelang karena nggak banyak gereja perpecahan itu tuh adem banget kotanya, diem sekali begitu ya. Diem sekali jam 8 tuh toko tutup gitu ya. Keluar ini apa gitu ya, diem sekali, tenang sekali gitu, tidak ada perpecahan. Nah, begitu saya di sana ya saya belajar untuk menundukkan diri. Saya bersyukur dengan tantangan ini justru saya dan Pak Tony menjadi satu tim yang luar biasa. Kalau
kita nggak bisa jadi murid, kita nggak bisa memuridkan, dah intinya Ya. begitu ya. Itu yang mungkin bisa dihitungkan ya. Apalagi ya. Barangkali ada yang mau tanya, terutama yang sebagai second leader. Ya. Ya. Mungkin karena waktu yang terbatas, terima kasih Pak Yusuf. Kami terus masih belajar dan kalau Bapak Ibu Saudara apakah bertanya apakah oh ini udah yang terbaik, saya kira belum yang terbaik. Karena bagi saya ya the best is yet to come katanya. Jangan pernah merasa sudah yang terbaik. Sampai hari ini saya terus belajar investasikan waktu untuk ikut conference, ikut training, tapi jangan makan itu semua programnya. Tangkap ilmunya. Ya. Saya ikut conference yang next gen nanti nih November. Sudah setahun di muka udah pesen bagusnya daftar. Ya ketemunya anak-anak kecil. Tapi buat saya ingin tahu. Dan waktu saya pertama kali ikut conference next gen, saya kebuka mata. Ini generasi yang akan jauh lebih hebat dari saya. Berani tepuk tangan buat generasi berikutnya. Semakin tepuk tangannya kencang, Tuhan kirim anak-anak muda lebih banyak. Ya, saya kira itu saja. Mohon maaf untuk waktu yang terlalu panjang, karena ini cerita tentang 3 tahun yang kami kemas. Ya, jadi kalau bisa disampaikan 1 jaman ini, ya ini super express Bapak Ibu ya. Tapi kami membuka diri kalau ada yang ingin ngobrol-ngobrol. Oh iya, poinnya adalah gini. Tujuan kami bidang pemuritan bukan sedang mencokoki Bapak Ibu Saudara untuk berubah jadi seperti kami. Tapi saya percaya satu hal, setiap gereja punya culture-nya masing-masing. Tetapi esensinya harus kita tangkap sama-sama. Kira-kira itu aja ya Bapak Ibu ya. Tuhan berkati. Senang berjumpa dengan kalian. Saya serahkan kembali Pak Kris.